Bagaimana cara menyikapi sikap seorang suami yang ketika selesai berhubungan suami istri, dia malas untuk mandi wajib? Lah karena tidak mengerti kan jadi repot, makanya jarang ngaji itu susah semuanya. Jadi Anda berhubungan suami istri disunnahkan agar tidak tidur kecuali Anda mandi besar. Paling tidak Anda berwudu, enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Buya, bagaimana cara menyikapi sikap seorang suami yang ketika selesai berhubungan suami istri, dia malas untuk mandi wajib? Bahkan untuk berwudu pun dia enggan Buya. Saya bingung Buya menasihati suami saya. Bahkan ketika saya memperingatkan dia untuk mandi ataupun wudu, dia selalu membantah, bahkan mengatakan kepada saya jangan jadi orang sok suci Buya. Saya benar-benar bingung Buya dengan sikapnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harus ada keseimbangan antara semangat beragama dan ilmu cara beragama. Kalau tidak ada keseimbangan itu kadang muncul gampang meremehkan orang lain yang seharusnya tidak boleh, menyalahkan orang yang tidak salah, atau sesuatu yang sunnah dianggap wajib, kan jadi berantakan. Maka ini dikatakan para ulama gini loh ya, mandi besar itu wajibnya adalah di saat Anda akan melakukan kewajiban yang disyaratkan bersuci. Ada suami istri bersenggama, berhubungan suami istri habis sholat isya, nggak mandi nggak apa-apa, baru setelah sholat subuh nanti menjelang subuh atau masuk subuh baru wajib mandi. Jadi tidak harus mandi saat itu, wahai hamba Allah. Ini gara-gara salah ini mungkin menganggap harus mandi saat itu, sehingga istrinya yang bersemangat beragama menganggap suaminya melakukan dosa gede karena nggak mau langsung mandi. Dan petaka ketidakmengertian ini bahaya sekali, bahkan sering terjadi kepada seorang ibu-ibu. Setiap diajak suami berhubungan, karena apa? Ingat, dipikir harus langsung mandi. Ayo, banyak kan begini. Padahal nggak harus mandi saat itu, wahai ibu. Layani suamimu sampai tuntas, mandinya besok pagi waktu sholat subuh. Nah, karena tidak mengerti kan jadi repot, makanya jarang ngaji itu susah semuanya. Jadi Anda berhubungan suami istri disunnahkan agar tidak tidur kecuali Anda mandi besar. Paling tidak Anda berwudu, enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib kok. Harus paham masalah ini. Sepertinya yang bertanya itu wanita solehah banget, ya cuman mungkin jarang ngaji. Atau sebetulnya, nah termasuk gini, kalau Anda ingin ngajak suami Anda dalam kemuliaan atau istri, ya jangan dengan bahasa kasar dong. Mungkin Anda terlalu semangat, suami nggak pernah tahajudan, marah-marah. Tahajud sunnah bu, tapi kalau nyuruh jangan pakai marah, pakai gigit kuping dong. Pakai marah-marah, ya salah, karena bukan sebuah kewajiban. Jadi kadang-kadang terlalu bersemangat mengajak kepada kebaikan, seharusnya adalah hal yang sunnah, tapi caranya wajib. Soalnya marah, ini Ustadz gombal, saya kira Ustadz tuh tahajud yang banyak, jarang tahajudan. Ini suaminya kebetulan Ustadz. Ustadz yang banyak beralasan, alasannya karena sudah banyak ngaji, akhirnya sholatnya jadi jarang. Itu biasanya alasannya Ustadz. Nah, apalagi Ustadznya kurang-kurang, ya Ustadznya ngerti sunnah, nih ngentengin sunnah kan bahaya. Memang selagi itu sunnah kan tidak wajib. Jadi maksud kami, wahai para suami, Anda boleh memotivasi istri Anda untuk melakukan kesunnahan, tapi selagi itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Caranya beda. Jangan sampai dengan kekerasan, kasar dan sebagainya, teguran keras. Atau Anda menganggap langsung dia adalah orang nggak benar. Termasuk mandi segera setelah hubungan suami istri adalah sunnah. Paham bu? Makanya kalau suami mengajak, tidak usah ragu. Karena banyak perempuan nggak mau itu, kenapa? Alasannya apa? Nggak kuat mandinya musim dingin. Dipikir kalau habis hubungan langsung mandi. Ya salahnya sendiri, jarang ngaji atau ngaji yang salah. Padahal boleh berhubungan suami istri, mandinya pun boleh nyicil nanti. Dingin, kepalanya toh, dingin, tangannya toh. Ya boleh sedikit dingin, langsung diusap, lap.
habis gede kepala kan, kepala dulu yang paling penting kan kepala. Langsung diandukin. Nanti siram leher, gerudut, sah boleh. Nyicil kepalanya mandi di Surabaya, naik pesawat, badannya di Jakarta, kakinya di Sumatera boleh. Jadi kalau punya ilmu teh enak, yang repot jarang ngaji. Mau praktekin Bu, kepala di Surabaya? Saya bikin contoh ekstrim biar Anda tidak lupa-lupa. Insya Allah kalau belajar begini itu gak usah murojaah lagi, Anda langsung paham. Contohnya ekstrim, serem-serem, kepalanya di Jakarta. Dan itu sangat berguna ilmu ini untuk siapa? Pengantin baru yang malu sama mertua. Mandi dulu pagi. Jadi nggak enak langsung ketahuan mandi, gemericik suaranya, kepalanya dulu siram, seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan. Calon jomblo, itu ilmu jomblo ini. Nanti kalau jadi menantu gitu. Sebenarnya ilmu itu sangat mudah ya, jangan sampai salah berguru, salah belajar sehingga ibadah kok jadi susah. Ibu yang solehah yang bertanya nggak usah marah-marah, suamimu tidak melakukan dosa. Cuman suami juga salah, bilang orang sok suci itu enggak. Istrimu itu menghendaki lebih baik, wahai bapak. Selagi orang ingin melakukan kebaikan, jangan diejek dengan kata sok suci, sok alim, sok soleh. Itu merendahkan kesolehan. Dosa ngomong gitu. Suaminya ngajak kebaikan, diajak sok soleh, sok alim. Padahal apa? Nggak perlu ngejek sambil ngejek. Bilang sok alim sudah ngejek, nyebut kejelekannya. Hidup yang baik. Kalau suami, ya mungkin suaminya tuh marah, akhirnya bilang sok suci. Kalau seandainya Anda belum bisa mengatakan, sayang, abang nggak kuat mandi sekarang, abang dingin, ngomong gitu saja. Kan belum ada air hangat, abang kan suka demam, itu kan ngomong gitu aja, enggak usah sok alim, sok suci. Lu kenapa kok bahasa kasar suami istri itu? Jangan biasakan bahasa kasar. Dalam kamus hidup orang benar tuh nggak bisa seharusnya ngomong kasar kepada istri, kepada suami, kecuali bang rumus hidupnya orang nggak benar, dikit-dikit caci maki, olo-oloan, ibadah ribut, puasa ribut, tahajud ribut, semuanya ribut. Ibadah itu indah, itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.